Bab 161. A6 yang buruk bisa membuatmu segila ini. Zhou Huijiang tercengang oleh omelan itu. Sebelumnya, ketika ia memesan makanan untuk dibawa pulang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ia selalu meminta mereka untuk membuang sampah. Namun kini, mereka malah mengumpatnya. Siapa yang memberinya keberanian melakukan ini? Tunggu dulu. Kalau aku nggak laporin kamu, nama keluargaku bukan Zhou. Kamu boleh pakai nama belakang sebanyak yang kamu mau. Kamu bahkan boleh pakai nama belakangku kalau mau. Lin Yi berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia sama sekali tidak ingin menghibur Zhou Huijiang. Ia berjalan ke pintu dan melihat seorang kurir membawa 2 kantong sampah di tangannya. Ia membuangnya ke tempat sampah dan mengambil ponselnya untuk menelepon. Halo, Bu. Saya sudah membuang sampahnya. Mohon beri saya ulasan bintang 5. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lin Yi tidak berjalan cepat. Ia melihat sekeliling lagi dan melihat 3 kurir keluar satu demi satu, 2 di antaranya membawa sampah. Mereka pasti sedang membuang sampah untuk pelanggan. Ada juga yang paling aneh, seorang pengantar barang tidak hanya membawa makanan tetapi juga lebih dari 10 paket. Kalau saja dia tidak mengenakan seragam, Lin Yi pasti mengira kalau dia adalah pengantar makanan. Lin Yi tidak merasa senang dengan adegan ini. Hidup itu tidak mudah, malah terlalu sulit. Tepat saat Lin Yi hendak pergi, dia melihat seorang pria berseragam membawa meja rusak saat dia berjalan menuju tempat sampah dengan susah payah. Lin Yi tidak tinggal diam saat dia berlari untuk membantu. Jangan khawatir, aku akan membantumu membawanya. Terima kasih, sobat. Kemunculan Lin Yi menyelamatkan kurir itu dari banyak kesulitan. Sambil terengah-engah, Lin Yi melempar meja ke dekat tong sampah dan mereka berdua duduk di tangga untuk beristirahat. Makasih, bro, tapi aku capek banget, kata kurir itu sambil mengeluarkan 2 batang rokok. Silakan ambil 1. Bukan masalah besar, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Lin Yi sambil tersenyum sambil mengambil rokok itu. Lin Yi berhenti merokok setelah lulus kuliah. Ia hanya merokok beberapa batang rokok ketika berada dalam situasi yang sangat mendesak, seperti malam sebelumnya. Namun, Lin Yi terlalu malu untuk menolak rokok tersebut karena ia takut menyakiti harga diri tukang kirim rokok itu. Susah banget ngirim barang, kata kurir itu. Kadang, aku sampai nggak bisa bedain mana tukang sampah mana tukang kirim barang. Mengapa kamu tidak menolaknya saja? Kalau kamu menolak pelanggan, mereka akan memberi ulasan buruk. Begitu platform mendendamu, setengah hari kerjamu akan terbuang sia-sia. Susah banget ngerjain tugas ini, kata kurir itu. Biasanya, orang-orang seperti kami menjauh dari orang-orang seperti Anda. Terlalu sedikit tuan tanah seperti Anda yang berinisiatif membantu. Lin Yi terkekeh. Sebenarnya, aku bukan tuan tanah. Aku hanya pesuruh. Kita hampir sama saja. Nggak mungkin, kenapa kamu nggak pakai seragam? Nggak takut kena denda, kata kurir itu. Kamu ganteng banget, sayang banget kalau kamu keluar buat ngurusin urusan orang. Kamu bisa jalan sama cewek kaya manapun dan kamu bisa hidup bahagia selamanya. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sial, kamu masih di sini. Saat keduanya tengah mengobrol, Lin Yi menoleh ke belakang untuk melihat teriakan yang datang tidak terlalu jauh. Dia menyadari bahwa orang yang sedang berbicara adalah pelanggan sebelumnya, dan dia membawa 2 kantong sampah di tangannya. Apa? Kamu mau sesuatu dariku? Tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa 5 bintang Anda sudah habis, dan saya akan menelepon untuk mengeluh. Lupakan saja pekerjaan ini. Silakan, kata Lin Yi acuh tak acuh. Si kurir tercengang. Ada apa denganmu, bro? Dia menyuruhku membuang sampah setelah aku mengantar pesanan. Aku tidak memperhatikannya, jadi dia marah karena merasa terhina. Hanya itu. Pria pengantar barang itu berdiri dan berkata kepada Zhou Huijiang. Pak, tenanglah. Ini cuma 2 kantong sampah. Jangan merendahkan diri seperti teman saya. Kalau Bapak menelepon dan mengeluh, kami akan membuang-buang waktu seharian. Jelas Bapak orang baik, jadi kenapa harus merendahkan diri seperti kami? Kurir itu ingin membantu Lin Yi karena Lin Yi telah menolongnya sebelumnya. Enyahlah, tong sampah ada di depanku. Apa perlu kau buang saja, umpat Huijiang. Kurir itu terdiam setelah dimarahi. Ia marah, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah uang yang ia hasilkan, dan ia memang merasa rendah diri dalam situasi ini. Baiklah, jangan merendahkan dirimu menjadi orang bodoh seperti ini, kata Lin Yi. Siapa yang kau sebut idiot? Aku bicara padamu. Apa telingamu tidak berfungsi? Mau kuulangi lagi? Mendengar pertengkaran kedua belah pihak, orang-orang di sekitar berhenti untuk menonton keributan itu. Ini pertama kalinya mereka melihat kurir yang melawan pelanggan. Apa dia sudah tidak mau bekerja lagi? Saya kenal orang ini. Keluarganya tampaknya cukup kaya. Dia sepertinya mengendarai Audi A6. Dia orang yang berstatus.
Kalau begitu, anak ini tamat. Kurasa dia akan dipermainkan sampai mati. Orang-orang ini benar-benar tidak menyadari status mereka. Mereka sama sekali tidak punya kesadaran diri. Zhou Huijiang sangat marah hingga ia berbalik di tempat. Dasar pesuruh sialan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bertindak begitu hebat? Kukatakan saja, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lalu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bertindak begitu hebat? Kamu tidak takut ketahuan. Saya manajer penjualan perusahaan petrokimia Songhai Ruijia. Sambil berbicara, Zhou Huairen mengeluarkan kunci mobilnya dan menyalakan lampu depan Audi A6 yang diparkir tidak terlalu jauh darinya. Penghasilan saya 500.000 setahun dan mengendarai Audi A6 terbaru. Dari situlah kepercayaan diri saya berasal. Bagaimana bisa Anda dibandingkan dengan saya? Kurir itu berdiri dan menarik Lin Yi kembali ketika dia melihat Audi A6 milik Zhou Huijiang. Bro, tenanglah, mobil itu tidak murah. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Kalau kamu masih mau makan, lebih baik kamu minta maaf padanya, kalau tidak, tidak akan ada ruang untuk penebusan sama sekali. Penebusan? Kenapa kamu mau menebus dirimu sendiri? Nggak perlu repot-repot sama cowok kayak gitu. Tapi kita tidak bisa mengalahkannya. Kalau dia mengeluh, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Haha, kau tahu tempatmu, kakak. Huijiang tertawa. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku tidak ingin orang-orang bilang aku pengganggu. Kamu hanya perlu membungkuk dan meminta maaf kepadaku, dan aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku bahkan akan memberimu peringkat bintang 5. Audi A6 yang jelek, dan kau bertingkah begitu sombong. Lin Yi tertawa. Haha. Perkataan Lin Yi membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ada apa dengan anak ini? Dia cuma pesuruh, kok bisa-bisanya dia meremehkan orang yang bawa mobil A6? Saya juga bertanya-tanya hal yang sama. Mungkinkah dia pejuang keyboard legendaris itu? Tapi kenapa dia juga melakukan ini di kehidupan nyata? Dia mungkin masih baru. Setelah menerima beberapa ulasan buruk dan keluhan, dia akan tahu siapa bosnya dan siapa cucunya. Dia cuma pesuruh yang belum pernah ditindas masyarakat. Apa gunanya sombong? Huijiang memainkan kunci mobil di tangannya. Aku ingin tahu kenapa kau begitu sombong. Beraninya kau meremehkan Audi A6-ku. Lin Yi mengeluarkan kunci mobil, dan lampu depan Koenigsegg menyala saat pintu mobil terbuka. Dari situlah kepercayaan diriku muncul. Bab 162. Generasi kedua kaya bermain multi pemain. Jadi, Koenigsegg itu milikmu. Benar, Koenigsegg RS, saya menghabiskan lebih dari 30 juta untuk itu. Cukup untuk membeli 60 Audi A6, kata Lin Yi ringan. Apa-apaan ini, itu Koenigsegg RS seharga 30 juta. Zhou Huijiang dan para penonton tercengang. Sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi pada saat ini. Seorang pesuruh benar-benar mengambil kunci mobil Koenigsegg. Apa-apaan ini yang terjadi? Dia dalam kekacauan. Apakah ini termasuk kepercayaan yang pantas? Wajah Huijiang berubah antara merah dan putih, merasa sangat malu. Wajahnya telah ditampar. Tukang antar itu menatap kunci mobil Lin Yi tanpa berkedip. Untuk siapa sebenarnya anak orang kaya ini menyamar? Kamu sudah sangat kaya, jadi mengapa kamu masih menjalankan tugas? Tanya Zhou Huijiang, gemetar. Tidak bisakah aku merasakan hidup? Ya, kamu bisa. Wajah Zhou Huijiang memucat. Dia menyuruh anak orang kaya menjalankan tugas untuknya dengan mobil seharga 30 juta dolar. Ini cukup untuk membuatnya mencapai puncak hidupnya. Dia akan punya modal untuk menyombongkannya seumur hidup jika dia punya ini. Anda manajer penjualan perusahaan petrokimia Ruijia, kan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Apa? Ada apa? Sebaiknya kamu berdoa dalam hati agar aku tidak punya koneksi di daerah ini, atau kamu harus mencari pekerjaan lain. Dia tidak mengenal siapapun di perusahaan petrokimia Ruijia, tetapi dengan koneksi keluarga Qin di Zonghai, seharusnya tidak sulit untuk menghubungi bos mereka. Tidak, saudaraku, mari kita bicarakan ini. Kamu orang penting, jangan ganggu aku, Zhou Huijiang meminta maaf. Aku terlalu sibuk untuk mengenalimu, saudaraku. Lin Yi menepuk-nepuk debu di pantatnya. Semoga berhasil. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yi berbalik dan pergi. Suara gemuruh Koenigsegg menarik semua orang kembali ke dunia saat ini. Seolah-olah mengingatkan mereka bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Generasi kedua yang super kaya itu benar-benar ada di sini untuk merasakan hidup. Tak lama setelah mereka pergi, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu pesan keluhan dan ulasan buruk dari aplikasi. Lin Yi tersenyum. Orang itu pasti sedang marah dan memberikan ulasan buruk untuk melampiaskan amarahnya. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dan memasukkan kembali ponselnya ke saku. Paling-paling, ia hanya akan menjalankan satu kasus lagi, dan itu hanya akan membuang-buang waktu. Pada sore hari, Lin Yi mengambil 6 pekerjaan, tetapi hanya menerima 2 ulasan bintang 5. Sayangnya, keenamnya adalah klien pria,
dan penampilannya tidak membantu sama sekali. Dia bahkan mendapat keluhan dari Zhou Huijiang. Selain dua ulasan bagus tersebut, klien lainnya menganggap pembelian Lin Yi sedikit lebih mahal dari perkiraan mereka, jadi mereka memberinya ulasan buruk. Hal ini membuat Lin Yi mengeluh bahwa orang-orang ini terlalu sulit untuk dipuaskan. Karena alasan ini, kemungkinan untuk menerima ulasan bintang 5 tidaklah tinggi. Dia melirik halaman sistem dan melihat bahwa progres misi telah mencapai 6/10 dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Jadi, akan agak sulit untuk menyelesaikan 10 ulasan bintang 5 hari ini. Anda memiliki pesanan baru, harap periksa dengan cermat. Dia melihat perintah sistem dan melihat bahwa itu adalah permintaan agar dia membeli obat. Lagi pula, obat yang seharusnya dibelinya menarik. Itu adalah alat kontrasepsi. Dia memperkirakan akan terjadi pertempuran besar saat dia mengirim obatnya. Dering, dering, dering. Tepat ketika Lin Yi hendak mulai bekerja, ponsel di sakunya berdering. Ternyata panggilan dari Ji Qingyan. Tuan Lin, pekerjaan saya belum selesai, kata Ji Qingyan sambil tersenyum melalui telepon. Saya baru saja menerima pekerjaan, saya sedang bersiap untuk bekerja. Sudah jam 4, kenapa kamu masih bekerja? Aku tidak bisa menahannya. Aku harus menghidupi keluargaku agar bisa bertahan hidup. Cek, kalau kamu masih harus menghidupi keluargamu, kita semua benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup, kata Ji Qingyan. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke rumahku hari ini dan memasak untukku? Kamu tidak akan lupa, kan? Jangan khawatir, aku ingat semuanya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku akan menjemputmu setelah aku menerima pekerjaan ini. Baiklah kalau begitu, aku akan ke sana setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Lalu kita pergi ke supermarket. Kulkasku kosong. Baiklah, tunggu aku di perusahaan. Setelah mengobrol dengan Ji Qingyan sebentar, Lin Yi menutup telepon dan bersiap untuk mulai bekerja. Lin Yi cukup bersedia menerima pekerjaan seperti membeli obat karena harganya sudah pasti. Tidak akan ada masalah besar dalam hal ini. Tak lama kemudian, Lin Yi melaju ke apotek yang cukup besar di dekatnya. Semua staf di toko mendongak ketika mendengar suara gemuruh Koenigsegg. Lihat, ada mobil super di luar. Mobil ini keren banget, apa mereknya? Entahlah. Kurasa biayanya setidaknya beberapa juta, mungkin lebih dari 10 juta. Jangan lihat mobilnya dulu. Lihat adik laki-lakinya yang menyetir mobil. Dia bahkan lebih tampan daripada mobilnya. Lihat posturnya. Dia sepertinya sedang membeli obat di toko. Jangan berkelahi denganku. Biar aku yang menjemputnya nanti. Tidak bisakah kau tidak begitu tergila-gila, kata manajer toko wanita paruh baya itu. Orang-orang seperti dia jelas generasi kedua yang kaya, dan kalian bertiga leluhur hanyalah petani miskin. Kalian sama sekali tidak pantas untuknya. Berhentilah bermimpi. Bekerjalah dengan jujur. Lisis, kami cuma mimpi. Jangan siram kami dengan air dingin. Manajer toko wanita itu tertawa. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian. Lin Yi melihat manajer toko wanita itu ketika dia memasuki toko dan berjalan langsung ke arahnya. Halo, saya ingin membeli 1 kotak alat kontrasepsi. Pengendalian kelahiran. Sebagai staf apotek, dan karena semuanya perempuan, mereka tentu saja akrab dengan obat ini. Sepertinya adik kecil ini akan bersenang-senang malam ini. Aku penasaran siapa yang seberuntung itu dimanja olehnya. Para wanita ini benar-benar bodoh. Kenapa mereka masih menginginkan alat kontrasepsi? Kalau terjadi apa-apa, mereka tidak perlu khawatir seumur hidup. Itu setara dengan setengah kaki di keluarga kaya. Benar sekali. Kalau saya bisa turun 22 kg lagi, saya pasti akan punya kepercayaan diri untuk merayunya, kata seorang karyawan wanita dengan berat 90 kg. Di sisi lain, sang manajer sudah mengeluarkan alat kontrasepsi. Kamu yakin hanya mau 1 kotak? Lin Yi merasa ada kesalahpahaman, tetapi dia tidak menjelaskan secara berlebihan. 1 kotak saja sudah cukup. Baiklah, tunggu sebentar, saya akan menuliskan fakturnya. Lin Yi membayar beberapa menit kemudian dan pergi membawa obatnya. Kak Li, kenapa kamu baru saja bertanya apakah dia hanya mau 1 kotak? Tanya pramuniaga itu penasaran. Apakah menurutmu anak-anak generasi kedua yang kaya ini seperti orang biasa? Kata Suster Li memutar matanya. Mereka punya beberapa gadis yang melayani mereka dalam 1 malam. 1 kotak saja tidak cukup. Saudari Li, kamu sombong sekali. Pengalaman hidupmu sungguh tak bisa dibandingkan dengan kami. Pantas saja kamu bisa jadi manajer toko. Kamu berbeda dari kami. Belajarlah lebih banyak di masa depan. Kalau tidak, bahkan jika kamu bertemu dengan anak generasi kedua yang kaya di masa depan, kamu tidak akan bisa melayaninya dengan baik. Suster Li sedikit bangga. Dia merapikan rambutnya dan berkata dengan genit. Jika aku 20 tahun lebih muda, aku mungkin bisa bergaul dengan generasi kedua yang kaya. Bab 164. Tunggu 15 tahun lagi.
Yang Feng tidak tahu mengapa Lin Yi menjalani hidup, tetapi dia yakin Lin Yi tidak akan bangkrut. Ayahnya telah membahas masalah properti dengan Tuan Lin sehari sebelumnya. Bagaimana dia bisa bangkrut dalam semalam? Mengalami hidup. Mo Qingwan seperti orang bodoh, dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Yi. Dia sudah sangat kaya, jadi mengapa dia masih mencoba menikmati hidup? Apa saja yang bisa dialami? Bukankah bersenang-senang saja belum cukup? Tuan Lin, saya sungguh minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu kalau si tolol ini akan menyinggung Anda. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin Yi melambaikan tangannya. Kalau aku berdebat dengan orang-orang bodoh ini setiap hari, aku mungkin akan sangat kesal. Aku tidak akan membahas masalah ini lebih lanjut. Jangan lupa beri aku ulasan bintang 5 setelahnya. Tidak masalah, itu sudah pasti. Lin Yi mengangguk. Kalian berdua bisa urus sisanya. Aku tidak nyaman ikut campur. Sampai jumpa. Jangan pergi. Mo Qingwan memanjat ke arah Lin Yi dengan rambut acak-acakan dan memeluk pahanya. Lin Yi, aku tahu aku salah. Tolong bantu aku meminta bantuan. Kalau kau pergi, Yang Feng akan menghajarku sampai mati. Lin Yi mengangkat bahu. Aku bukan orang yang suka ikut campur. Aku tidak bisa ikut campur dalam urusanmu, dan kita berdua sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Jaga dirimu baik-baik. Lin Yi kemudian berbalik dan melaju ke Chaoyang Group. Dia menerima ulasan bintang 5 di ponselnya dengan sangat cepat. Kalau tidak salah, seharusnya Feng yang melakukannya. Misinya sekarang sudah mencapai 7/10, dan dia hanya butuh 1 hari lagi untuk menyelesaikannya. Lin Yi menelepon Ji Qingyan ketika dia sampai di tempat parkir Chaoyang Group, dan Ji Qingyan segera turun sambil mencengkeram tas tangannya. Ji Qingyan mengenakan gaun selutut dengan lengan biru dan sepatu hak tinggi hitam. Dia tampak dingin dan cantik, memancarkan aura yang kuat. Ayo pergi ke supermarket, lalu kita pulang. Setelah masuk ke dalam mobil, karakter Ji Qingyan langsung berubah. Ia tersenyum, sama sekali tidak memancarkan aura sebelumnya. Orang tuamu tidak akan muncul lagi kali ini, kan, kata Lin Yi dengan rasa takut yang masih tersisa. Jangan khawatir, aku sudah bertanya beberapa kali waktu aku pergi tadi pagi. Mereka bilang mereka akan pergi setelah membersihkan rumahku. Sekarang sudah lewat jam 5 sore, jadi mereka pasti sudah pergi. Baiklah. Kalau begitu, kita masih bisa ke rumahmu. Tes. Ji Qingyan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu menarik sabuk pengamannya menembus kedua puncak itu. Kudengar ada supermarket besar di lantai bawah Times Square. Ayo kita lihat. Barang-barang di sana murah dan segar. Lagi pula, kamu anggota Diamond di sana, jadi kurasa kamu bisa dapat diskon. Times Square agak jauh dari sini. Nggak perlu jauh-jauh ke sana cuma buat hemat uang. Jangan bahas jarak dulu. Kalau kamu lihat aku lagi, aku nggak akan pakai sabuk pengaman lagi. Aku tidak bisa menahannya, kata Lin Yi dengan malu. Lagi pula, aku pernah melihatmu pakai baju renang sebelumnya. Apa yang perlu ditakutkan sekarang? Bagaimana bisa dianggap sama? Terakhir kali aku pakai baju renang, bukankah kamu juga pakai, kata Ji Qingyan dengan nada datar. Apa bedanya? Sekarang kamu pakai sabuk pengaman, dan aku juga pakai sabuk pengaman. Kalau kamu pikir ini tidak adil, tatap aku beberapa kali lagi, kata Lin Yi. Kalau menurutmu itu belum cukup, aku bisa menunjukkan kakiku. Kakiku putih dan ramping, cukup bagus untuk kau mainkan sepanjang malam. Pah. Ji Qingyan berbalik dan mencubit wajah Lin Yi. Kamu ngomong apa? Nggak malu? Cepat jalan, aku lapar. Lin Yi tahu Ji Qingyan pemalu, jadi dia tidak menggodanya lagi. Dia menginjak gas dan melaju menuju Times Square. Sesuai dugaan Ji Qingyan, supermarket itu baru buka selama seminggu, dan masih dalam tahap pembukaan. Ada berbagai macam barang yang tersedia di supermarket dan tidak menjadi masalah untuk membeli semuanya sekaligus. Saat keduanya memasuki supermarket, pasangan pria tampan dan wanita cantik itu langsung menarik perhatian banyak orang. Para wanita yang berbelanja di sini sedikit lebih tenang. Mereka lebih pendiam dan menatap Lin Yi beberapa kali sebelum mengalihkan pandangan. Di sisi lain, para pria sedikit terekspos karena mereka terus-menerus menatap Ji Qingyan. Mereka tidak peduli sama sekali. Ji Qingyan bersikap seolah sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, karena ia tidak terlalu peduli. Ia berjalan berdampingan dengan Lin Yi di supermarket, merasa nyaman. Setelah berbelanja selama hampir setengah jam, Lin Yi dipenuhi dengan segala macam emosi saat dia melihat barang-barang di keranjang belanja. Bukankah kita datang ke sini untuk membeli bahan makanan hari ini? Ya, kamu masih berani bilang ya. Lin Yi menunjuk barang-barang di keranjang belanja. Ada apa dengan semua kue dan makanan penutup yang kamu beli? Ji Qingyan terkekeh, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Aku akan menyimpannya di kulkas kantor. Aku akan memakannya nanti kalau lapar.
Lihat pinggangmu. Beraninya kau memakannya. Hanya 3 pon. Apa kau harus berkata begitu tentangku? Tanya Ji Qingyan. Dan aku makan tenderloin daging sapi dan lobster yang kau buat kemarin. Kau punya separuh tanggung jawab atas 3 pon itu. Jangan salahkan semua ini pada makanan penutupku. Kau tidak berhak mengkritikku. Lin Yi terdiam. Hal yang paling membuat frustrasi di dunia ini adalah ketika Anda tahu dia berbicara omong kosong. Namun Anda tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah memikirkannya baik-baik, hal itu masih tampak logis. Apakah kamu marah? Melihat Lin Yi tidak berbicara, Ji Qingyan tertawa. Baiklah, baiklah, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Ini semua makanan penutup yang kubeli. Sekarang, pergilah membeli sayuran. Lin Yi sekali lagi tertegun tak bisa berkata apa-apa. Jangan salahkan aku. Bisakah Anda menyalahkan saya? Dengan Lin Yi sebagai kuli, Ji Qingyan tidak ragu sama sekali dan membeli banyak barang. Sudah cukup, aku benar-benar tidak tahan lagi, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Oke, tunggu sebentar lagi, aku mau beli daging sapi. Daging sapi yang kamu buat kemarin enak banget, jadi buatkan lagi untukku hari ini. Karena kamu memohon padaku seperti ini, aku akan melakukannya lagi dengan berat hati, aku janji akan membuatmu nyaman. Hehe, benar juga. Ji Qingyan berjalan anggun ke bagian daging segar dan mengambil beberapa potong daging sapi. Ia siap membiarkan Lin Yi memasaknya. Sudah selesai. Ayo pulang sekarang. Kamu hanya tahu cara makan. Hehe, asal kamu masak sesuatu yang enak buatku, aku nggak masalah dengan apapun yang kamu bilang. Aku akan menyaringnya secara otomatis. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lin Yi tersenyum dan pergi ke pintu untuk melunasi tagihan. Nyonya, silakan tunggu. Tepat saat keduanya hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat seorang pria parubaya mengenakan rompi hijau militer dan celana jin putih yang sudah dicuci. Rambutnya panjang dan dikepang, tetapi sepertinya sudah lama tidak dicuci. Dilihat dari sudut manapun, dia tampak seperti seorang seniman yang sedang mempelajari film laga Jepang. Kau memanggilku? Tanya Ji Qingyan ragu-ragu. Ya, pria parubaya itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ji Qingyan dengan kedua tangannya. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Pan Wen, konsultan bisnis di Boyuan Media. Semua orang di industri ini memanggil saya Pan Laosan. Ji Qingyan tidak bergerak, dan Lin Yi mengambil kartu nama Pan Laosan. Konsultan bisnis macam apa kamu? Tanya Lin Yi. Sejujurnya, aku pencari bakat. Kurasa pacarmu cukup bagus. Kalau dia bisa masuk ke industri hiburan, dia pasti akan jadi bintang besar. Para wanita muda di sekitar mereka semua iri ketika mengetahui identitas Pan. Saya tidak menyangka akan bertemu pencari bakat di tempat seperti ini. Wanita itu sungguh beruntung bisa dikenali oleh pencari bakat di supermarket. Bukankah dia akan kaya jika masuk ke industri hiburan? Lihat wajahnya. Bahkan selebritas wanita papan atas sekalipun mungkin tidak secantik dia. Wajar saja jika pencari bakat mengincarnya. Lin Yi memainkan kartu nama di tangannya dan menyerahkannya kembali ke Pan. Lupakan saja industri hiburan, kamu bisa tanya orang lain. Menurutku, penjual ikan di seberang jalan itu cukup baik. Aku sudah menunjukkan jalannya untukmu, jadi kamu harus menghargainya. Ekspresi Pan sedikit tidak wajar, tetapi dia tetap tersenyum. Aku tahu kalian berdua adalah sepasang kekasih, tapi tetap saja keputusan ada di tangan pacarmu. Dia selalu menjadi orang yang bertanggung jawab atas urusanku, jadi kamu bisa bertanya padanya, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Jika dia setuju, maka aku pun akan setuju. Meski itu adalah kesalahpahaman, Ji Qingyan tidak repot-repot menjelaskan. Itu bukan masalah besar, itu hanya kesalahpahaman. Lin Yi merentangkan tangannya. Kamu sudah mendengar jawabannya, jadi kamu hanya bisa minta maaf. Pan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Penampilan Ji Qingyan yang memukau membuatnya enggan menyerah begitu saja. Nyonya, saya bisa meletakkan tangan saya di dada dan berjanji bahwa selama Anda mengikuti saya di industri hiburan, saya jamin Anda akan sangat populer. Apakah Anda ingin orang lain mengendalikan nasib Anda? Dan ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Akulah yang menemukan Liu Fangfei yang terkenal di industri hiburan saat itu. Ya Tuhan, tidak mungkin. Liu Fangfei benar-benar ditemukan olehnya. Sejak drama istana itu populer, dia telah menduduki singgasana aktris papan atas. Kudengar penghasilan bersih Liu Fangfei tahun lalu mencapai 70 juta, dan masuk dalam 20 besar selebritas. Aku tak menyangka akan ditemukan oleh orang yang tidak menarik ini. Ini terlalu mengejutkan. Mendengar diskusi di dekatnya, Pan merasa sedikit lebih percaya diri. Nona, saya rasa kondisi bawaan Anda lebih luar biasa daripada Liu Fangfei. Dalam waktu kurang dari setahun, saya jamin Anda akan menjadi aktris papan atas dengan penghasilan tahunan lebih dari 100 juta.
Melihat betapa seriusnya Pan Laosan, Ji Qingyan menahan tawanya dan berkata kepada Lin Yi. Penghasilan tahunan lebih dari 100 juta, saya agak tergoda. Pan Laosan sangat senang sampai-sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia berkata kepada Lin Yi. Pak, pacar Anda sudah punya rencana untuk berkembang di industri hiburan. Saya rasa Anda tidak bisa menghentikannya. Aku selalu menghormati pilihannya. Karena dia sudah bilang begitu, tentu saja aku tidak akan menghentikannya, kata Lin Yi serius. Pan Laosan gembira. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin, kata Lin Yi. Tapi itu harus menunggu 15 tahun. Bab 165, kamu belum menikah, jadi kamu harus aman. Apa katamu, 15 tahun? Wajah Pan Laosan menjadi gelap. Apa maksudmu, apakah kamu bercanda? Tidak, aku tidak bercanda, kata Lin Yi. Bukankah kamu bilang kalau dia masuk ke dunia hiburan, dia bisa mendapatkan 100 juta setahun? Benar sekali. Pan Laosan menepuk dadanya dan berkata, selama dia mau bekerja keras, menghasilkan 100 juta setahun bukanlah masalah. Mendengar janji Pan Laosan lagi, para wanita muda di sekitarnya melemparkan tatapan iri. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan dalam mimpi mereka. Kalau saja mereka bisa mendapatkan penghasilan 100 juta setahun. Sekalipun mereka tidak dapat penghasilan 100 juta, mereka akan sangat puas dengan 10 juta. Itulah sebabnya saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan 15 tahun dari sekarang. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan pesan bank, dan melambaikannya di depannya. Saya punya 1,5 miliar di sini, jadi saya bisa mempertahankannya selama 15 tahun. Jika Anda menjumlahkan semua bisnis saya yang lain, saya masih punya beberapa miliar lagi. 15 tahun adalah angka yang konservatif, jadi terserah Anda untuk melihat apakah Anda bisa menunggu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu, apa katamu? Kamu punya 1,5 miliar. Pan Laosan tercengang. Melihat angka besar di kartu banknya, ia merasa seperti berhalusinasi. Ini terlalu banyak. Tidak ada cara untuk menghitungnya. Pan Laosan bukan satu-satunya yang tercengang. Orang-orang di sekelilingnya pun merasa ngeri. Pria ini sebenarnya memiliki 1,5 miliar. Dan itu bahkan tidak termasuk dalam aset tetap. Dari mana si anak generasi kedua yang kaya ini berasal? Apakah itu satu paket? Apakah Anda punya pertanyaan lain sekarang? Tidak. Kalau begitu, mari kita saling menghubungi lagi 15 tahun lagi. Kuharap kalian tidak akan berganti profesi saat itu tiba. Pan Laosan hampir memuntahkan darah. Ia berulang kali membungkuk dan berkata dengan sopan. Tolong jangan menggodaku. Aku tahu aku salah, jadi aku harus berhenti berhayal. Tolong jangan merendahkan dirimu sepertiku. Maaf mengganggumu. Setelah meminta maaf, Pan Laosan pergi dengan sedih. Dia benar-benar tidak membaca almanak saat pergi keluar. Bagaimana dia bisa bertemu dengan anak orang kaya generasi kedua yang begitu berpengaruh? Terlalu sulit menjadi pencari bakat ketika seorang gadis cantik dipesan oleh anak orang kaya generasi kedua. Ayo kita bayar tagihannya, kata Lin Yi. Batuk. Ji Qingyan sengaja batuk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, 100 juta setahun. Haruskah kita memberikan deposit dulu? Saya bisa memberi Anda uang muka, tetapi harus sesuai dengan aturan proyek. Anda harus membiarkan saya melihat rencananya terlebih dahulu. Jika sesuai, saya akan membayar Anda langsung. Tentu, rencana apa yang ingin kamu lihat? Lin Yi melirik puncak Ji Qingyan. Kalau begitu, rencananya terlihat bagus. Tapi kita harus membahas detailnya nanti malam. Kau akan mati. Ada begitu banyak orang di sini, dan kau berani mengatakan hal seperti itu. Ji Qingyan mencubit pinggang Lin Yi yang lembut, wajahnya memerah seperti pencuri, takut orang lain akan mendengarnya. Kamu pikir 100 juta semudah itu didapatkan? Kamu harus memberi. Berhenti bicara. Meskipun menurutmu itu tidak memalukan, menurutku itu memalukan. Lin Yi terkekeh. Sekarang kamu tahu itu memalukan, apa yang akan kamu lakukan? Tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran saat kita sampai di rumah. Mana mungkin aku takut padamu. Ayo kita kembali dan melawan 300 orang bersama-sama. Kita harus memutuskan siapa yang lebih baik hari ini. Ayo kita lakukan. Kita lihat siapa yang takut pada siapa. Setelah bertengkar, keduanya berjalan menuju pintu, membayar tagihan, lalu pergi. Di luar tempat parkir, Koenigsegg milik Lin Yi menarik banyak penonton yang iri. Para pria meneteskan air liur saat melihat Ji Qingyan di samping Lin Yi. Wanita ini jauh lebih cantik daripada mobilnya. Mereka berkendara sepanjang jalan menuju Villa Yunsui milik Ji Qingyan. Petugas keamanan membuka pintu ketika melihat Ji Qingyan duduk di kursi penumpang. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Saya ingat orang ini yang memulangkan Presiden Ji terakhir kali, tapi sepertinya dia pakai Pagani Zonda. Hari ini, Koenigsegg RS, dia kaya banget, kata petugas keamanan itu. Lagi pula,
dia orang yang bisa menaklukkan Presiden Ji. Aku tidak bisa iri padanya. Sial, aku cemburu. Lin Yi membawa barang-barangnya ke villa dan bertanya lagi. Apakah orang tuamu ada di rumah? Jangan khawatir, sekarang sudah jam 6. Mereka pasti sudah pergi. Kenapa mereka begitu malu-malu, keluh Ji Qingyan. Putriku, kamu kembali. Ji Qingyan. Lin Yi. Keduanya berdiri di pintu dan menatap orang tua Ji Qingyan, merasa seperti sepasang rusa yang tersorot lampu mobil. Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka akan pergi? Aku juga tidak tahu. Melihat Lin Yi dan Ji Qingyan kembali bersama, Ji Antai dan Song Minghui juga tercengang. Mereka tidak menyangka putri mereka akan membawa pacarnya kembali. Bu, ayah, bukankah kalian bilang akan berangkat pagi-pagi? Kenapa kalian masih? Ibumu bilang spray di kamar lain sudah lama tidak dicuci, jadi dia mencucinya untukmu. Dia sibuk sampai sore, berpikir kita harus makan bersama setelah kamu pulang kerja, kata Ji Antai sambil tersenyum. Lihat kekacauan ini. Kenapa kamu tidak bilang akan membawa Yi pulang? Seharusnya kita berangkat lebih awal. Lin Yi memujinya dalam hatinya. Dia orang yang cerdas. Kenapa kamu harus pergi sekarang? Lin Yi sudah ada di sini, jadi kamu bisa pergi setelah makan malam, kata Ji Qingyan. Kita tidak akan makan malam. Ji Antai tersenyum. Aku jarang bertemu Yi. Dia mungkin terlalu pendiam untuk makan malam bersamaku. Kita tidak usah bahas itu hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti. Ayah, ini tidak seserius yang ayah katakan. Lin Yi bukan orang yang pemalu. Kita sudah pernah bertemu. Jangan pergi dulu, kata Ji Qingyan malu-malu. Tidak apa-apa. Aku tahu semua tentang kalian, anak-anak muda, jadi aku tidak akan menjadi orang ketiga di sini. Lin Yi bingung. Aku bahkan tidak tahu apa maksudnya. Bagaimana kamu tahu? Putriku. Minghui memegang tangan Ji Qingyan dan berkata, hotel di luar kurang bersih. Kalau ada urusan, pulang saja. Aku sudah mengganti spray untukmu. Qingyan merasa ngeri. Apa-apaan itu? Sekarang kamu sudah punya pacar, ayahmu dan aku tidak akan datang ke sini lagi. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Kalau kamu punya pacar, kamu harus belajar cara merawatnya. Qingyan terdiam. Sejak kapan dia bertingkah seperti anak kecil? Antai menatap Lin Yi dengan penuh arti. Menantu, aku sudah membesarkan putriku selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, aku akan menitipkannya padamu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan khawatir, paman, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Menurutku kamu juga orang yang baik, tapi ada satu hal yang perlu kuingatkan. Kamu belum menikah, jadi kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Ayah mertua yang katanya ini tampaknya terlalu terburu-buru. Ji Antai dan Song Minghui saling berpandangan. Anak-anak muda ini terlalu tidak peduli dengan keselamatan. Ayah, omong kosong apa yang ayah bicarakan? Apa ayah tidak mau pergi? Cepat pergi, kata Ji Qingyan. Oke. Ji Antai menarik Song Minghui. Ayo cepat, jangan tunda mereka. Bab 166. Lin Yi, lumayan. Ayah, jangan ngomong sembarangan. Kita cuma kesini buat makan. Bisakah ayah berhenti memikirkannya? Oke, kita nggak akan mikirin itu, kata Antai sambil tersenyum. Aku pergi dulu sama ibumu. Setelah orang tua Ji Qingyan pergi, Lin Yi duduk di sofa. Ceritakan tentang dirimu. Paman dan bibi pasti mengira aku orang yang biasa saja setelah semua kesalahpahaman ini. Reputasiku hancur karenamu. Apa maksudmu? Akulah yang dirugikan di sini, kata Ji Qingyan. Aku tidak akan mampu menghadapi mereka lagi. Kau tak bisa bersaing denganku. Kepolosanku lebih penting. Lin Yi, kurasa kulitmu semakin tebal. Ji Qingyan menyingsingkan lengan bajunya. Aku belum menyelesaikan masalahku denganmu soal supermarket, dan kamu ingin tahu semua detailnya. Ayo, kita pergi ke kamar utama di lantai atas dan bertarung, kata Lin Yi. Tidak ada kamar tidur, hanya sofa. Enggak mungkin, kamu suka tempat kayak sofa. Kamu lulusan sekolah ternama, tapi kamu jauh lebih maju dariku. Berhenti bicara omong kosong, aku akan memberimu pelajaran. Emosi Ji Qingyan pun memuncak, dan ia tak lagi tampak seperti CEO wanita. Ia seperti tikus tanah yang mulai mempermainkan Lin Yi. Saat mereka asyik bermain-main, sebuah kotak obat putih terjatuh dari saku Lin Yi. Apa ini? Ji Qingyan mengambil kotak obat itu dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apa isinya. Apa itu tadi? Lin Yi bingung ketika melihat kotak obat putih itu. Dia tidak masuk angin, jadi untuk apa kotak obat itu? Tiba-tiba, ekspresi Lin Yi membeku saat dia memikirkan apa itu. Bukankah ini alat kontrasepsi yang dia beli untuk Mo Qingwan? Apa-apaan ini? Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertengkar dengan Mo Qingwan, dan setelah Yang Feng bertindak, dia gagal memberinya obat. Dia memasukkannya ke saku tanpa berpikir panjang,
tetapi tidak menyangka benda itu akan terjatuh saat ini. Apa-apaan ini? Lin Yi, apa kamu merasa tidak enak badan? Ji Qingyan melihat kotak itu. Obat apa ini? Aku pernah mendengarnya. Aduh. Lin Yi ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ji Qingyan berhenti berbicara, wajahnya membeku sesaat, wajahnya semerah api. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini dalam 20 tahun hidupnya. Lin Yi, kamu datang kepadaku dan membeli ini. Apa yang kamu pikirkan? Yah, aku bilang itu salah paham. Kamu tidak percaya. Jangan percaya padamu, dasar brengsek, kata Ji Qingyan dengan marah. Ini salah paham. Saya membeli ini untuk klien, dan mereka akhirnya tidak menginginkannya. Jangan coba-coba berargumen denganku. Aku tidak akan percaya padamu. Lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Rona merah di wajah Ji Qingyan masih terlihat, bagaikan awan di langit. Ji Qingyan, aku melarangmu. Sebaiknya kau menyerah sekarang juga. Kau tidak akan seberuntung itu saat aku bergerak. Tidak, tunggu. Tunggu aku bersiap. Kau tidak bisa menolak sekarang. Sambil berbicara, Ji Qingyan naik ke atas Lin Yi dan meraih tangannya. Ayo, aku lihat bagaimana kau melawan. Kau sedang mencari kematian. Lin Yi menarik satu tangannya. Pengekangan Ji Qingyan sama sekali tidak berhasil. Dia meraih pinggang lembut Ji Qingyan dan menggaruknya beberapa kali. Ji Qingyan, yang tadinya serius, tertawa terbahak-bahak. Bahkan tubuhnya pun melunak. Dasar penipu. Kau bahkan tidak menggelitikku. Ji Qingyan sangat senang sampai-sampai dia tidak peduli lagi pada Lin Yi. Kenapa aku harus menggelitikmu? Ini baru permulaan. Lin Yi duduk dan mendorong Ji Qingyan ke tempat tidur. Namun, Ji Qingyan sudah tidak peduli lagi. Ia hampir menangis karena tertawa. Lin Yi mencengkeram kakinya dan merobek stokingnya, menggelitiknya. Haha, haha. Lin Yi, berhenti, aku tidak tahan lagi. Kau tidak tahan lagi, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku belum menggunakan kekuatanku. Tidak, aku salah, bersikaplah lembut, aku tidak tahan lagi. Beranikah kamu melakukannya lagi lain kali? Tidak, aku tidak. Batuk. Tepat saat mereka berdua sedang bertarung, mereka tiba-tiba mendengar suara batuk di luar. Seketika, keduanya berhenti bergerak. Apakah ada yang masuk? Lin Yi bangkit dari sofa, dan Ji Qingyan juga bangkit untuk merapikan pakaiannya. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Melihat orang yang berdiri di pintu, Ji Qingyan ingin menangis, tetapi air matanya tak kunjung keluar. Ayah, ibu, kenapa kalian pulang? Melihat rambut putri mereka acak-acakan dan bahkan stokingnya robek, ditambah dengan keributan di kamar tadi, Ji Antai dan Song Minghui tampak mengerti segalanya. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Hari bahkan belum gelap, kenapa kalian? Song Minghui berkata dengan getir, sekalipun kamu tidak sabar, kamu tetap harus kembali ke kamar. Kami dengar kamu berteriak sekeras itu di luar. Ya, spray sudah diganti. Kenapa kalian masih di sofa? Aku benar-benar tidak mengerti kalian, anak-anak muda, kata Ji Antai. Paman, Bibi, jangan salah paham. Aku bilang ke kamar, tapi Qingyan bilang tetap di sofa, kata Lin Yi. Lin Yi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan menundukkan kepalanya, terlalu malu untuk melihat siapapun. Dan, ibu dan ayah, jangan salah paham. Lin Yi yang menggelitikku tadi, bukan seperti yang kalian pikirkan. Baiklah. Aku tahu kamu pemalu dan terlalu malu untuk mengakuinya, kata Antai. Pasangan itu mendesah bersama. Mereka mengira putri mereka adalah gadis yang tradisional, tetapi ternyata ia begitu maju. Dia benar-benar menarik Lin Yi ke sofa. Ini terlalu mendesah. Putrinya ternyata tidak begitu tradisional. Ayah, Lin Yi benar-benar menggelitikku. Jangan salah paham. Ji Qingyan menghentakkan kakinya dengan cemas. Baiklah, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kita semua sudah dewasa, itu wajar, kata Song Minhui. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menggendong cucuku nanti? Sambil berbicara, Song Minhui menyikut Ji Antai. Bawa barang-barangmu. Kita tidak boleh tinggal di sini lagi. Buang-buang waktu mereka saja. Kurasa aku tidak akan membutuhkannya lagi, kata Antai. Hah, kenapa kamu tidak bisa menggunakannya? Lihat apa yang ada di meja kopi. Minghui melihat ke arah yang ditunjuk Antai dan terkejut melihat kotak alat kontrasepsi. Ekspresinya langsung cerah. Lumayan, anak muda. Lumayan juga. Lihat, apa yang kukatakan, tanya Antai. Sudah kubilang Lin Yi orang yang serius. Dia tidak akan main-main dengan putrimu. Seharusnya kau lega sekarang. Ya, lumayan juga. Aku lega bisa menyerahkan Qingyan padanya. Qingyan bingung. Bagaimana aku bisa main-main? Jelas sekali dia bersikap huligan. Bagaimana dia masih bisa menerima pujian? Bab 167. Melihatmu dari atas.
Meskipun sudah disiapkan sebelumnya, sebaiknya Anda menyimpannya, kata Ming Hui. Anda tidak membutuhkannya kali ini, tetapi Anda masih bisa menggunakannya di masa mendatang. Kamu benar. Antai meraba sakunya dan mengeluarkan dua kotak Durex. Yang satu super tipis, dan yang satu lagi memiliki titik-titik mengambang. Lin Yi hendak memberi acungan jempol pada ayah mertua yang disebut-sebut ini. Dia benar-benar orang yang tahu bagaimana cara hidup. Sebenarnya, kami kembali kali ini karena khawatir kalian tidak bisa mengambil tindakan pencegahan keamanan yang semestinya, jadi kami membeli barang-barang ini untuk kalian. Karena sudah tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu, kata Ming Hui. Bu, kami benar-benar. Berhenti, 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 kata Ming Hui. Ayahmu dan aku akan pergi dulu, kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Setelah itu, pasangan tua itu berbalik dan pergi. Namun, sebelum mereka pergi, Song Minghui berhenti sejenak sebelum pergi. Apa yang kau lihat? Apa kau begitu khawatir sampai-sampai tak sanggup pergi? Tanya Ji Antai. Bukan itu masalahnya, kata Song Minghui. Qing Yan terlalu berpikiran terbuka. Dia menolak pergi ke kamar tidur yang bersih dan bersikeras pergi ke sofa. Ketika dia punya waktu, dia harus membersihkan dapurnya dengan benar. Antai terdiam sejenak. Kalau begitu, aku harus membersihkan mobil menantuku. Ruangan menjadi sunyi setelah keduanya pergi. Lin Yi menatap Ji Qingyan yang tampak berantakan. Haruskah kita lanjutkan sekarang karena mereka sudah pergi? Tanya Lin Yi. Lanjutkan, pantatku, kata Ji Qingyan sambil mencubit pinggangnya. Urus saja sendiri. Kamu ke dapur, aku ganti baju. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan pindah ke dapur, bukan ke sofa? Oke. Qingyan naik ke atas dan berganti pakaian serta stoking. Ia turun dengan piyama longgar sambil memegang celemek merah muda, tampak seperti kucing yang gembira. Hehe, Lin Yi, coba saja. Qingyan mengambil celemek itu dan mengikatkannya di pinggang Lin Yi. Aku pernah beli ini sebelumnya, tapi waktu itu tidak berfungsi. Saya tidak menentang memakai celemek, tetapi bisakah kamu menggantinya dengan warna lain? Warna pinknya cantik banget. Aku ambil yang ini aja, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Masak sana, aku bantu potong sayur. Bukan itu maksudnya. Kamu bisa bikin masalah di sini. Biar aku saja. Apakah kamu meremehkanku? Ya, aku sedang melihat ke bawah padamu. Ji Qingyan. Cek, kamu baik banget. Masak sendiri aja, aku nggak peduli lagi sama kamu. Ji Qingyan kembali ke sofa, memperhatikan Lin Yi Cook yang sedang memasak. Setelah sekitar setengah jam, Lin Yi keluar dengan 4 hidangan dan sup, mata Ji Qingyan berbinar. Lin Yi, kamu hebat sekali, kamu memasak begitu banyak hidangan dalam waktu setengah jam. Tunggu, jangan khawatir, masih ada satu hidangan tersisa. Aku tidak sabar lagi, aku tidak sabar lagi. Kamu tidak memakan yang terakhir. Tidak. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Halloween daging sapi lada Hangzhoumu sudah cukup. Itu favoritku. Baiklah kalau begitu, aku akan memakannya jika kamu tidak menginginkannya. Lin Yi berjalan ke dapur, membuka oven, dan mengeluarkan 4 puding karamel emas. Kamu yang membuatnya. Ya, kata Lin Yi dengan tenang. Kukira kamu suka makanan penutup, jadi aku membuat beberapa. Tapi sepertinya kamu tidak menginginkannya lagi, jadi aku harus memakannya sendiri. Tidak, aku salah bicara. Beri aku satu. Kamu gemuk sekali, apa kamu yakin masih mau makan makanan penutup? Tidak apa-apa, memakai stoking bisa menutupi daging di kakimu. Bagaimana dengan pinggangku? Ia memiliki ikat pinggang. Bagaimana dengan bagian yang ganas? Lin Yi terkekeh dan mendorong puding karamel itu. Makan lebih banyak. Biarkan dagingmu tumbuh sebagaimana mestinya. Ji Qingyan berhenti bertengkar dengan Lin Yi dan menggigit puding karamel yang baru dipanggang. Mata Ji Qingyan berbinar-binar sambil melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Enak sekali. Cobain, enak banget. Sebagus itukah? Itu cuma sesuatu yang kubuat sendiri. Serangkaian kentut pelangi Ji Qingyan membuat Lin Yi malu. Coba ku coba. Kamu tidak boleh memakannya. Ji Qingyan mengambil kembali 4 puding krem brulee. Kamu hanya membuat 4, aku tidak punya cukup makanan. Kamu bisa makan sisanya, sup bunga telurnya cukup enak, jadi kamu harus minum lebih banyak supnya. Lin Yi. Sambil menyantap puding krim buatan Lin Yi, raut wajah yang belum pernah ada sebelumnya tampak puas. Pipinya terangkat dan matanya berbinar-binar. Lin Yi, kenapa kamu begitu baik? Kamu tahu segalanya. Aku tidak bisa menahannya. Aku memang sehebat itu. Ya, sangat bagus. Mungkin karena makanannya terlalu lezat, nafsu makan Qingyan sungguh luar biasa. Ia menghabiskan 4 puding krim dan semangkuk besar nasi, sungguh di luar dugaan Lin Yi. Chef Lin, berbaringlah di sofa. Aku akan membereskan sisanya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu.
Tentu saja. Aku orang yang adil. Lin Yi berbaring di sofa dan menonton TV. Sementara itu, Ji Qingyan memasukkan sisa makanan ke dalam kulkas dan mengeluarkan buah-buahan. Ia memotong-motong buah-buahan itu dan meletakkannya di depan Lin Yi. Aku tidak mau makan buahnya. Ambilkan aku segelas air saja. Ji Qingyan memutar matanya. Jangan khawatir, tidak ada stoking di kulkas. Aku sudah membawanya ke tempat lain. Baiklah kalau begitu. Cek, kamu tadinya semangat banget waktu merobeknya, sekarang malah mengeluh. Ji Qingyan bangkit dan pergi ke lantai 2. Ketika kembali, ia membawa sebuah kantong kertas coklat di tangannya. Apa ini? Prosedur untuk yayasan dapat diselesaikan sekarang. Ji Qingyan memasukkan karet gelang ke mulutnya dan menyisir rambutnya menjadi ekor kuda hingga rapi dan bersih. Setelah informasi akun selesai, saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mengirimkan 10 juta dolar untuk mendukung pekerjaan Anda. Lin Yi mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Buka mulutmu, aku akan memberimu anggur. Ji Qingyan membuka mulutnya dengan patuh. Lemparkan dengan tepat. Kalau kena, aku akan menggigitmu. Jangan khawatir, aku pemain bintang di kelasku waktu kuliah dulu. Tembakanku sangat akurat. Sambil berbicara, Lin Yi melempar buah anggur, tetapi tidak tepat sasaran. Buah anggur itu mengenai dagu Ji Qingyan dan jatuh ke kerah bajunya. Lin Yi, bukankah kamu mengatakan tembakanmu akurat? Itu kesalahan. Aku akan membantumu mencarinya. Aku pasti akan membantumu mengeluarkan anggur itu. Minggir. Kau hanya tahu cara memanfaatkanku. Ji Qingyan berbalik dan mengambil anggur dari piyamannya sebelum meletakkannya di meja kopi. Lin Yi mengambilnya dan memakannya. Kenapa kamu memakannya? Kotor. Anggur ini tidak kotor. Hanya saja anggur ini berbeda dari anggur lainnya. Sayang sekali kalau sampai hilang. Apa bedanya? Bukankah kamu memetiknya dari banyak pohon? Anggur ini memiliki aroma susu, dan aroma susunya cukup kuat. Bab 168. Tampil terbaik tanpa memakainya. Bau susu. Bau susu. Qingyan berhenti sejenak. Kenapa aku tidak menyadarinya? Sambil berbicara, ia memetik satu lagi, hanya untuk mendapati aromanya sama seperti sebelumnya. Tidak ada aroma susu sama sekali, jadi jelas itu bohong. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa apa yang dipikirkannya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Lin Yi. Lin Yi, kamu mau mati. Beraninya kamu menggodaku. Lin Yi tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dipikirkan Ji Qingyan. Penampilan bodoh dan imut ini sungguh tak tertahankan. Cek, aku terlalu malas untuk mengganggumu. Setelah digoda berkali-kali, Ji Qingyan akhirnya membentuk kemampuan untuk menolak, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Oh ya, apakah kamu ada waktu besok? Aku selalu bebas, kata Lin Yi. Ada apa? Bukankah aku sudah menghubungi 2 orang untukmu? Kalau kamu ada waktu besok, aku ingin mengatur pertemuan denganmu. Salah satunya adalah teman sekolah sekaligus adik kelasku, He Yuan. Dia meraih gelar doktor di bidang akuntansi di Universitas Yan dan pernah menjadi CFO Meituan. Dia sangat hebat. Aku harus mengucapkan banyak hal baik agar dia mau bergabung denganmu. Saya tidak kenal yang satunya. Dia yang memperkenalkannya kepada saya. Namanya Qi Xianzhao. Kabarnya dia dulu bekerja sebagai COO di sebuah perusahaan di Silicon Valley. Dia seharusnya punya kemampuan, tapi kita harus bertemu dan bicara dengannya dulu untuk melihat apakah dia cocok untuk pekerjaan ini. Saya hanya bisa bertindak sebagai mak comblang. Apakah mereka menyebutkan gaji spesifiknya? Pertanyaan seperti ini lebih sensitif. Saya tidak bertanya lewat telepon. Kalian bisa membicarakannya sendiri secara detail, kata Ji Qingyan. Tidak masalah. Ayo kita bertemu di suatu tempat. Besok jam 12 siang di kantor saya, boleh? Kalau begitu, semuanya sudah beres. Melihat waktu, dia menyadari bahwa hari sudah mulai malam. Aku sudah selesai makan dan minum, jadi aku pergi sekarang. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku bawa mobilmu pulang hari ini. Jemput aku besok. Kalau tidak, aku harus naik taksi. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Itu akan menghemat waktuku. Lin Yi kembali duduk. Kamu nggak malu? Aku bahkan nggak ngajak kamu, tapi kamu mau nginep di rumahku, goda Ji Qingyan. Hentikan aku jika kau bisa. Aku akan membiarkanmu tinggal saja. Sambil berkata demikian, Ji Qingyan menghentakkan kaki ke lantai 2 dengan sandal mewahnya. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan seperangkat piyama abu-abu dan biru dan berdiri di depan pagar di lantai 2. Kamu mau pakai yang mana? Tidak mungkin, kau bahkan tidak tahu aku menginap di sini, tapi kau malah membeli piyama, tanya Lin Yi. Apa kau sudah merencanakan untuk mengundangku ke rumahmu? Kau pikir aku sama tak tahu malunya denganmu, kata Ji Qingyan bangga. Aku meninggalkan satu set piyama di rumahmu, dan sekarang aku akan meninggalkan satu piyamamu di rumahku. Kita impas saja.
Tapi aku biasanya tidur telanjang, dan aku tidak punya kebiasaan memakai piyama. Bah, bah. Kamu kan sudah dewasa, kenapa kamu tidak malu? Siapa sih yang tidak pakai piyama? Nyaman. Coba saja kalau nggak percaya. Aku tidak mau, kata Qing Yan. Kurasa yang biru ini cukup bagus. Kamu bisa pakai ini. Kalau kamu mau telanjang, kembalilah ke kamarmu. Jangan sampai aku melihatnya. Tidakkah menurutmu ini tidak adil, kata Lin Yi, kamu juga bisa melakukannya, kalau begitu kita akan impas. Bah, berandalan. Kata Ji Qingyan, cepat pakai piyama, pakai jeans itu nggak nyaman. Aku juga akan menaruh cucianmu di kamar mandi. Jangan lupa tidur dan mencucinya. Aku tahu, kamu terlalu banyak bicara. Kamu terlalu banyak bicara. Setelah berganti piyama, Lin Yi merasa piyamanya pas. Kemampuan kognitif Ji Qingyan cukup bagus. Setelah mandi, Lin Yi kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat hendak berbaring, ia menerima telepon dari Zhang Song. Apakah kamu sedang tidur, bos? Belum. Kapan kamu datang? Zhang Song terkekeh, penerbanganku besok akan tiba di Zhonghai sekitar pukul 4 sore. Pacarku juga akan datang. Kamu juga punya pacar, apa Tuhan buta? Tanya Lin Yi. Jangan menggodaku seperti itu, kata Zhang Song. Namanya Yue Jiao. Kami sudah lama saling kenal. Keluarganya juga dari Zhonghai, jadi dia akan pulang bersamaku. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjemput kalian besok, kata Lin Yi. Terima kasih, bos, saya akan tinggal bersama Anda selama beberapa hari ke depan di Zhonghai. Ayolah, kau cukup pandai membuatku miskin. Lin Yi menutup telepon setelah percakapan singkat. Dia ingin tidur, tetapi dia tidak mengantuk sama sekali setelah menerima telepon dari Zhang Song. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Akan tetapi, dilihat dari nadanya, pengecut ini baik-baik saja. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun dan mendapati Ji Qingyan masih tertidur. Tok. Dia mengetuk pintu beberapa kali. Jangan tidur lagi, bangun dan pergi bekerja. Jangan buang-buang waktumu untuk mengurus tugas. Jangan terburu-buru, aku akan bangun dalam 5 menit. Hanya terdengar gumaman sebelum ruangan menjadi sunyi. Lin Yi mengabaikan Ji Qingyan. Setelah mencuci piring, Lin Yi memanaskan sisa makanan dari malam sebelumnya dan bersiap mengisi perutnya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan suara cucian pun terdengar. Saat Ji Qingyan turun, dia tampak baru. Lin Yi, lihat gaunku. Apa terlihat bagus? Tanya Ji Qingyan sambil mengangkat ujung gaunnya. Biasa saja. Cepat makan. Makanannya akan segera dingin. Biasa saja. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Aku sudah lama memilih. Aku akan pergi dan mengubahnya. Gaun ini tidak biasa. Jangan diganti, ayo makan, kata Lin Yi samar-samar. Kurasa kau cuma tipu aku. Bahkan kalau aku ganti baju, kau akan bilang gaunnya jelek. Jangan katakan itu juga. Lalu menurutmu gaya berpakaian seperti apa yang cocok untukku? Qingyan menatap Lin Yi dari seberang meja. Aku akan ganti baju untukmu. Menurutku akan terlihat lebih bagus kalau kamu tidak memakai apapun. Tidak, aku tidak akan. Qingyan memutar matanya ke arah Lin Yi. Kau hanya tahu cara memanfaatkanku. Lin Yi mengantarnya ke kantor setelah makan siang. Dia tidak lupa menyebutkannya ketika keluar dari mobil. Jangan lupa ketemu jam 12 siang. Aku nggak akan pergi sebelum kita ketemu. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Lin Yi mengucapkan selamat tinggal dan pergi, siap bekerja. Progres misi saat ini mencapai 7/10. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ia tidak akan kesulitan menyelesaikan tugasnya hari ini. Anda memiliki pesanan baru, mohon periksa dengan teliti. Lin Yi menerima pesanan itu dengan santai, mengira itu adalah permintaan untuk membeli sesuatu, tetapi pesanan itu hanya mengatakan bahwa dia harus bergegas ke Jalan Chunxi, dan tidak ada penjelasan lain. Lin Yi merasa sedikit aneh, jadi dia menelepon untuk bertanya. Halo, saya pesuruh. Apakah Anda hanya butuh saya untuk sampai ke Jalan Chunxi? Benar, langsung saja ke sini. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Orang yang menjawab telepon itu sedang sibuk, dan ia menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ia memeriksa ponselnya dan mendapati Jalan Chunxi berada di pinggiran kota Zhonghai, dan agak jauh. Dia harus bergegas. Lin Yi berkendara ke Jalan Chunxi berdasarkan alamat GPS. Dia memarkir mobil dan melihat sekeliling. Ada sebuah desa kecil di satu sisi jalan dan lahan pertanian di sisi lainnya. Selain itu, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Setelah sekian lama mencari, ia tetap tidak menemukan orang yang dicarinya, maka ia pun menelepon pelanggannya. Halo, aku di Jalan Chunxi. Kamu di mana? Tanya Lin Yi. Kamu di mana? Apa ada penanda di sekitarmu? Tanya orang itu.
Ada toko kelontong di pinggir jalan, dan di sebelahnya ada Sin Barbecue, kata Lin Yi. Kalau begitu teruslah berjalan. Kau akan melihatku saat kau berbelok di tikungan, kata orang itu. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi melangkah maju. Ketika berbelok di tikungan, ia melihat 5 orang berdiri belasan meter jauhnya. Mereka semua adalah pesuruh, sama seperti dia. Selain itu, sebuah BMW X5 putih jatuh ke parit di dekatnya. Semua orang berkumpul di sekitar mobil, memikirkan cara untuk mengangkatnya. Apa-apaan ini? Dia memanggil banyak orang. Mungkinkah mereka ingin kita membantunya memindahkan mobil? Mengapa makin banyak pengusaha seperti itu sekarang? Bab 169. Pergi ke makam kakekku dan menari di atas kepalaku. Lin Yi tidak terburu-buru saat dia berjalan perlahan. Dalam prosesnya, Lin Yi memperhatikan bahwa selain kelima pesuruh itu, ada 2 pria dan seorang wanita yang hadir. Mereka semua berusia 20-an, usianya hampir sama dengannya. Di depan mereka, ada seperangkat peralatan siaran langsung yang tampak cukup profesional. Lin Yi bahkan lebih terpesona dengan operasi ini. Mungkinkah mereka akan membawa mobil itu secara langsung? Saudara-saudara, saudari-saudari, teman-teman lama yang seksi, saya tuan rumah Anda, MC Xiao Qiang. Hari ini, sayangnya mobil saya terperosok ke dalam parit. Kalau saya minta derek, biayanya setidaknya $3.000, tapi selalu ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Saya sudah 6 kali memesan Meituan dan menghabiskan kurang dari $100. Saya sudah memanggil 6 orang pesuruh dan meminta mereka membantu saya membawa mobil keluar. Apa ini? Ini pikiran orang kaya. Kita tidak bisa berpikir konvensional saat menghadapi kesulitan. Ini membangun dari nol. Perhatikan saya lebih lanjut, dan pembawa acara akan mengajari Anda lebih banyak tentang cara berpikir orang kaya. Ini akan membantu Anda menyusuri jalan menuju kesuksesan. Lin Yi mengusap dagunya saat melihat pria bernama MC Xiao Qiang. Orang ini mengajarkan cara berpikir orang kaya. Orang yang gila. Pesuruh, apa yang kau lakukan? Cepat kemari. Kau satu-satunya yang tersisa, teriak Xiao Qiang keras. Apa? Kecantikan macam apa ini? Anak suruhan ini terlalu tampan. Aku mencintainya, aku mencintainya. Tolong hubungi aku. Saya sudah memberi suami saya obat. Apakah saya masih punya kesempatan? Xiao Qiang tidak menyangka kemunculan Lin Yi akan menyebabkan komentar dalam siaran meledak. Dia dapat memanfaatkan gelombang popularitas ini untuk menghasilkan banyak uang. Semuanya, dengarkan aku. Di dunia orang kaya, tampan itu tidak ada gunanya. Sukses atau tidaknya seseorang bergantung pada bakatnya sendiri. Inilah faktor kunci yang menentukan nasib seseorang. Ambil contoh saya. Saya lahir di pedesaan dan bekerja di Zhonghai saat berusia 18 tahun. Dengan kecerdasan saya perlahan menjadi direktur pabrik. Namun, saya tahu bahwa langit masih lebih luas. Sebuah pabrik pakaian kecil tidak dapat menampung bakat saya, jadi saya berhenti bekerja dan memulai bisnis sendiri. Sekarang saya bahkan punya BMW X5. Inilah manfaat belajar berpikir seperti orang kaya. Sama seperti pesuruh ini. Meskipun dia sangat tampan, karena dia tidak mengerti cara berpikir orang kaya, dia hanya bisa melakukan pekerjaan biasa seperti ini. Saya sudah lama mencapai tahap di mana saya menggunakan otak saya untuk menghasilkan uang. Inilah perbedaan antara proses berpikir orang miskin dan proses berpikir orang kaya. Memikirkan hal ini, bibir Xiao Qiang melengkung membentuk senyum. Kemunculan anak ini sungguh merupakan kejutan yang menyenangkan. Biasanya, penonton di ruang siaran langsungnya akan datang dan pergi, dan hanya sekitar 1.000 orang yang dapat dipertahankan. Namun, kemunculannya telah menyebabkan jumlah orang di ruang siaran langsung menembus ambang batas 1.500 orang. Dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya saat dia mengangkat mobilnya nanti. Kemarilah, 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 kalian semua. Xiao Qiang memanggil 6 anak laki-laki pesuruh ke sisinya dan berkata, yang perlu kamu lakukan hari ini adalah membawa mobilku keluar, lalu aku akan memberimu 5 bintang. Mengerti. Para pesuruh itu melihat BMW X5 yang jatuh ke selokan dan mengerutkan kening. Mereka tidak keberatan dengan mobil itu, tapi hanya ada 6 orang di sini. Agak sulit membawa barang sebesar itu. Cari beberapa orang lagi. 6 orang agak terlalu sedikit, kata Lin Yi. 6 orang tidak cukup, kata Xiao Qiang, kalian semua keras kepala dan bahkan tidak bisa mengangkat mobil. Apa kalian sedang malas? Hanya itu cara terbaik, aku tidak akan malas, tapi ini BMW X5, kau tahu beratnya, jadi 6 orang memang tidak cukup. Kalau begitu, mari kita biarkan orang-orang di ruang siaran langsung yang menilai. Apakah 6 orang cukup untuk mengangkat BMW X5? Saat itu, ruang siaran langsung kembali heboh. Komentar-komentar di layar sudah mencapai titik yang tak tertahankan bagi mata. 6 orang tidak dianggap kecil. Mereka hanya ingin bermalas-malasan. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan yang membutuhkan sedikit usaha, bahkan sedikit saja.
Sebelumnya, salah satu truk paman saya juga jatuh ke parit. Saat itu, saya dan paman saya berhasil mengangkatnya dengan mudah. Aku nggak suka orang-orang tampan itu. Kalau dia berani mengkritikku lagi, aku bakal kasih dia ulasan buruk. Dan berkata kepada Lin Yi. Lihat dia, dua orang mengangkat truk. Kalian berenam, dan kalian masih saja mengeluh. Percayalah, orang-orang seperti kalian yang hanya ingin menghasilkan uang tanpa imbalan tetapi tidak mau memberi apapun adalah tabu terbesar dalam pikiran orang kaya. Lin Yi mengusap pelipisnya. Kepalanya sakit. Dia hampir terkena kanker karena rasa malu yang dialaminya. Sebaiknya kau tidak membual, kata Lin Yi. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan 6 orang. Kalau kau tidak meminta lebih, aku akan pergi. Qiang tidak menyangka Lin Yi, seorang pesuruh, memiliki temperamen seburuk itu. Dia memutar matanya dan berkata, kamu bisa minta aku cari orang lagi, tapi kalau dapat 1 orang lagi, aku kasih 1 bintang lebih sedikit. Kalau dapat 2 orang lagi, aku kasih 2 bintang lebih sedikit, dan seterusnya. Apapun yang kamu lakukan, terserah kamu. Pada saat itu, asisten Qiang berjalan ke layar dan berkata kepada orang-orang di ruang siaran langsung. Lihat itu. Pembawa acaranya sedang menggunakan pola pikir orang kaya yang paling umum saat ini, menawarkan syarat dan membiarkan mereka menyelesaikan konflik mereka sendiri. Demi bintang 5, mereka pasti akan berkompromi. Selama kamu mempelajari setengahnya, kamu akan menjadi pemenang dalam hidup. Lupakan saja, kalian bisa bermain sendiri di sini. Aku masih ada urusan. Lin Yi melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tidak mau bintang 5, kata Qiang, hati-hati, platform akan memotong gajimu. Apakah menurutmu aku kekurangan uang sebanyak itu? Melihat Lin Yi pergi, Qiang merasa sedikit kasihan. Banyak penonton wanita yang datang untuknya. Popularitasnya menurun setelah dia pergi. Jangan khawatir, semuanya. Karena salah satu dari mereka sudah pergi, aku akan memanggil yang lain, kata Qiang. Tapi yang ingin kukatakan pada semua orang adalah, orang seperti dia yang tidak bisa menjaga ketenangannya tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Tabu terbesar dalam pikiran orang kaya adalah standar mereka tinggi tetapi keterampilannya rendah. Mereka tidak mau melakukan apapun selain menghabiskan uang. Bagaimana mungkin ada hal sebaik itu di dunia? Hari ini, aku bisa meyakinkan semua orang bahwa orang seperti dia tidak punya kelebihan apapun selain ketampanannya. Dia sekarang cuma pesuruh. 10 tahun lagi, dia pasti masih pesuruh. Malah, mungkin dia tidak sebaik sekarang. Kalau ada teman lama yang nggak percaya, ayo kita bertaruh. Kalau dia bisa dapat perkembangan hebat 10 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke makam kakekku dan main disko terbalik. Ham ham ham. Ledakan. Gelombang suara datang dari tak jauh, membuat bajingan itu dan yang lainnya ketakutan. Ada apa ini? Kedengarannya seperti mobil sport. Bab 170. Mungkinkah dia sekretaris pria senior? Sial, itu Koenigsegg. Melihat mobil Lin Yi, kecoa itu panik. Minggir, jangan menghalangi. Pada saat yang sama, kecoa itu mengambil teleponnya dan mengarahkannya ke Koenigsegg yang melaju kencang. Teman-teman, lihat itu. Dia pria yang pikirannya kaya raya, dan sebentar lagi, ini juga akan jadi kendaraanku. Setelah membanggakan diri, kecoa itu merasa segar kembali, tetapi ia terkejut saat mendapati Koenigsegg telah berhenti di depannya. Itu kamu. Melihat Lin Yi di dalam mobil, kecoa itu tercengang, begitu pula orang-orang di ruang siaran langsung. Bagaimana seorang pesuruh bisa mengendarai mobil super? Apa, kamu kaget lihat aku? Tanya Lin Yi, bukankah kamu sedang membicarakan pikiran orang kaya? Teruslah bicara, aku mendengarkan. Tidak, kakak, berhenti main-main. Kamu sudah di Koenigsegg, jadi kenapa kamu masih mau mendengarkanku? Yang penting, menurutku kamu kerja bagus. Terus ngomong, kamu bakal dapat hadiah, kata Lin Yi sambil memegang ponselnya. Berapa nomor kamarmu? Aku akan belikan roket untukmu. Wajah Qiang berubah. Kamu sudah kaya raya, jadi jangan goda aku lagi. Hei, bukankah kamu bilang kalau adik ini bisa sukses di masa depan, dia akan pergi ke makam kakekmu dan menari terbalik. Dia sudah naik Koenigsegg, jadi seharusnya dia sudah sukses, kata seorang pesuruh di dekatnya. Ya. Di mana makam kakekmu? Kami akan mengirimmu ke sana. Sial, jangan mengganggu, kata kecoa dengan jengkel. Apa, kamu tidak berani melakukannya? Para pesuruh pun tak berani menunjukkan kelemahan. Mereka bebas mengutarakan isi hati. Pada saat ini, ruang siaran langsung Qiang sedang kacau. Anak-anak suruhan itu sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya dan misterius. Jika kamu tidak pergi ke makam kakekmu dan melakukan disko terbalik, kami akan menutup siarannya. Pembawa acara seksi, buat disko terbalik di kuburan.
Melihat para pesuruh yang tidak jauh dari sana, Lin Yi berkata, "Saudara-saudara, saya pergi dulu, semoga kalian memiliki masa depan yang cerah." "Terima kasih, bro." Melihat Lin Yi pergi, Qiang sangat marah hingga menggertakkan giginya. Karena banyak penggemar yang menutup streamingnya, jumlah penonton turun 30%. Itu sudah berakhir baginya. Dalam perjalanan pulang, ponselnya mengirimkan pesan push, menunjukkan bahwa pesanan telah selesai. Namun, itu adalah ulasan yang buruk. Di saat yang sama, ada notifikasi lain yang mengingatkannya bahwa ia hanya memiliki tingkat ulasan positif sebesar 58%. Ia harus meningkatkan kualitas layanannya, sehingga tingkat ulasan positifnya pun meningkat. Lin Yi tidak terlalu memperhatikannya. Ia mencoret pesan itu dan melanjutkan menerima pesanan. Untungnya, ia bertemu dengan seorang pemilik wanita pada pesanan berikutnya. Penampilannya menjadi nilai tambah, dan tentu saja, ia menerima ulasan positif bintang 5. Duduk di dalam mobil, Lin Yi mendesah penuh emosi. "Saya sudah keluar untuk mengurus berbagai tugas, tidak bisakah saya lepas dari nasib harus mengandalkan penampilan saya untuk mencari nafkah?" Kemajuan misi kini telah mencapai 8/10 dan Lin Yi siap menerima pekerjaan lain. Dia melihat arlojinya dan menyadari bahwa saat itu sudah pukul 11.30. Dia tidak dapat menerima pekerjaan lain karena dia harus pergi ke perusahaan Ji Qingyan untuk bertemu kedua calon bawahannya. Lin Yi melempar teleponnya ke samping dan melaju ke Chaoyang Group. Ketika dia tiba di kantornya, dia mendapati dia sedang fokus pada dokumen di atas meja. Dia bahkan mengambil pena dari waktu ke waktu untuk mencatat sesuatu. Akan tetapi, selain itu, tidak ada orang lain di kantor itu. Lin Yi melihat arlojinya dan mendapati sudah pukul 12, tetapi orang yang disarankannya tidak ada di kantor. Apa yang terjadi? Apakah dia lebih penting daripada dirinya? Berderak. Ji Qingyan mendongak ketika mendengar pintu terbuka. Ia melihat Lin Yi, dan senyum tersungging di wajahnya yang cantik. "Kamu tiba tepat pukul 12, kamu benar-benar tepat waktu." Lin Yi duduk di sofa. "Saya datang tepat waktu, tapi sepertinya kedua bawahan saya tidak." Ji Qingyan tersenyum nakal dan menunjuk ke dapurnya. "Apa maksudmu? Apakah dia ada di dalam?" "Kamu akan tahu saat kamu masuk." Lin Yi tidak tahu apa yang sedang direncanakan Ji Qingyan, tetapi dia tetap masuk untuk melihat. Dia menemukan beberapa bahan di atas kompor, dan bahkan lauk pauk seperti daun bawang, irisan jahe, dan bawang putih semuanya dipotong. Melihat pemandangan ini, Lin Yi sudah bisa menebak siapa orang yang melakukan ini. Tidak ada orang lain yang akan melakukan ini kecuali Ji Qingyan. Lin Yi berdiri di pintu, bersandar pada kusen pintu. "Presiden Ji, Anda bilang ingin bertemu jam 12. Anda pasti mencoba menipu saya. Apakah Anda ingin saya menyiapkan makan siang untuk Anda?" Ji Qingyan terkekeh. "Tidak, tidak, mereka memang terlambat, tapi kamu datang tepat waktu untuk makan siang. Aku ingin membuatnya sendiri, tapi karena kamu sudah di sini, kurasa kamu tidak membutuhkanku lagi." "Tidak apa-apa, aku bisa memberimu kesempatan untuk pamer," Lin Yi memberi isyarat. "Silakan mulai pertunjukanmu." "Tidak, kalau aku yang melakukannya, dapur tidak akan sanggup lagi." Mata indah Ji Qingyan berubah menjadi bulan sabit. "Aku janji, setelah aku belajar memasak, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Kalau begitu, semoga saja aku bisa hidup beberapa tahun lagi sampai saat itu." Karena sudah di sini, dia tidak mau membuang waktu lagi. Dia langsung masuk ke dapur dan mulai bekerja. Sekitar 40 menit kemudian, 4 hidangan dan 1 sup pun tersaji. Meskipun hidangan rumahan sederhana, rasanya sungguh menggugah selera. "Chef Lin, kamu susah banget. Aku peras jus mangga pagi ini dan bawain buat kamu." Ji Qingyan berinisiatif untuk bicara. "Lebih seperti itu. Semua hidangan telah tersaji." Nafsu makan Ji Qingyan memuncak saat ia bersiap untuk menyantapnya. Ding ding ding. Tepat saat Ji Qingyan hendak menggunakan sumpitnya, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Pintu kantor didorong terbuka dan seorang pria dan seorang wanita masuk dari luar. Sosok wanita itu tidak setinggi Ji Qingyan, tetapi jelas tidak pendek. Wajahnya oval dan anggun, mengenakan setelan semi-standar, dan penampilannya sangat formal. Pria yang berdiri di sampingnya tampak biasa saja, tetapi dia memancarkan aura yang halus. Tidak mengherankan, wanita itu adalah junior Ji Qingyan, He Yuan. Orang lainnya adalah temannya, Qi Xianzhao. "Yuan, kamu datang lebih awal. Kita akan segera bertemu bos baru kita. Kita tidak boleh terlambat, kan?" He Yuan melirik Lin Yi saat dia berbicara, tersenyum. "Lumayan, senior. Aku nggak ngangka kamu bisa nemu koki setampan itu untuk sesi privat. Aku masih bisa belajar banyak darimu." Jelas saja, He Yuan dan Qi Xianzhao tidak menyangka Lin Yi akan menjadi bos baru mereka. Ji Qingyan hampir tertawa terbahak-bahak. "Apakah dia terlihat seperti koki bagimu?" "Benarkah?" He Yuan menatapnya dari atas ke bawah.
Dia bukan sekretaris pria barumu, kan? Untuk apa aku punya sekretaris laki-laki, keluh Jikinyan. Tentu saja dia harus tampan. Dia tampan dan bisa memasak. Itu seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui, canda Heiwan Yuan. Dia tinggi, tampan, dan bertubuh bagus. Dia jelas tipe senior. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.